orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya. Etam semua nanti akan menerima ya. Dari arah belakang itu mereka mengeluh. Kira-kira itu pengeluhan itu begitu dia lihat, wow, celaka. Dan itu sinyal orang yang akan memasuki neraka. Tetapi wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yatubu fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yasla sa'ira. Siapa-siapa yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan mudah. Dan dia nanti akan dikembalikan masuk surganya itu, dia akan berkumpul bersama keluarganya seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun al-kiram, wabil khusus yang datang bersama saya ini bukan orang lain dengan saya, saudara saya Habib Sa'id Syihab, asal Pontianak, Kalimantan. Beliau adalah salah satu daripada murid-murid Buya Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Kalau kita lihat di dalam, yang fotonya orangnya ganteng. Wah, saya pernah membawa jamaah haji di Gorontalo. Waktu itu saya pergi berziarah ke tempat itu, saya bawa ada 6 atau 7 orang berziarah kepada Buya Muhammad Al-Maliki. Subhanallah, kami cepat diterima. Apa namanya? Itu tempatnya, itu kampungnya situ, Rasabal, Rusaifah. Karena di media. Oh ya, iya, iya. Itu begitu mereka melihat datang, badannya besar, lihat wajah beliau itu ada yang, Bib, ini malaikatkah? Cahaya beliau luar biasa, senang dipandang. Nah, kita alhamdulillah malam hari ini berhadapan dengan Habib Salim. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari guru beliau, Buya Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Saya tahun berapa beliau ke Indonesia? Tahun 76 itu ya, kalau tidak salah ya, 76 ya, beliau ke Indonesia waktu itu 76, 77 ya, iya. Saya masih ada sampai sekarang hadiah dari beliau, buka buku itu yang disebut dengan Mukhul Ibadah. Itu macam-macam tuh, doa macam-macam beliau hadiahkan. Itu beliau itu orang berduit. Orang ke sana dikasih duit, murid-muridnya yang mau pulang dikasih duit untuk pulang. Luar biasa. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh ya, tulis sendiri oleh Habib Salim ya. Ini adalah merupakan salah satu salawat dari Nabiullah Hazar. Ini yang ditulis oleh Al-Arifillah Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ini di sini ya, insya Allah
kalau kita membaca-baca, insya Allah kita akan diberikan kemudahan. Pikiran kita jadi tenang. Ya. Insya Allah nggak sampai pik. Ini baca-baca, dan insya Allah yang paling penting rezeki kita lancar. Ibu-ibu sudah dapatnya. Ini salawatnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Baca sekemampuan kita, siang, malam, pagi, malam, baca karena bersalawat kepada Nabi. Ini adalah merupakan salah satu ibadah yang tidak terbatas ruang lingkupnya. Walaupun istilah para ulama tasawuf itu kita tidak sambil huduril qalbi atau kita khusyuk membacanya, tapi lebih bagus kalau kita khusyuk. Nah, ini hadiah dari Habib Salim. Insya Allah saya akan mengisi sebentar. Saya kedatangan Habib Salim, saya lupa bawa kitab. Tapi alhamdulillah ada beliau, saya isi sebentar, kemudian biar kita dapat juga sedikit dari beliau. Ya. Ini jangan kita lupakan. Ya. Ini salawat sangat besar. Dan yang saya akan sampaikan berkenaan dengan salawat juga, yaitu di dalam surat As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah mengajak kepada kita orang-orang yang orang yang beriman, karena dari kecil begitu lahir udah ditanamkan keimanan dengan diasah dan diikomatkan. Kemudian ketika ditasmiahkan ditanamkan ketauhidan. Jadi Allah menyeru orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan? Orang kalau mau berdagang itu orientasinya keuntungan. Tidak ada orang mau berdagang mau rugi. Selalu kalau berdagang itu mau cari keuntungan. Ada syair-syair dalam bahasa Arab, ya, fakir fil maksad la fil khasarah, ra'al hasarah aqibatha mararah. Selalu kita berpikir untuk untung, jangan berpikir untuk rugi. Karena ra'al khasarah aqibatha mararah, melihat keuntungan, kerugian itu bikin sakit hati. Itu bagi orang yang merugi nanti di kampung akhirat. Itu kita lihat apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya, etam semua nanti akan menerima, ya, dari arah belakang. Itu mereka mengeluh. Kira-kira itu pengeluhan itu begitu dia lihat, wow, celaka aku. Dan itu sinyal orang yang akan memasuki neraka. Tetapi wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yaqutuhu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yasla sa'ira. Siapa-siapa yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan mudah. Dan dia nanti akan dikembalikan masuk surganya, itu dia akan berkumpul bersama keluarganya seperti semula.
enak. Insya Allah kita jadi keluarga yang semua masuk surga, amin. Berkumpul, lihat istri, wah istri kita, tapi dia cantik, jadi bidadari, umur 17 terus, perawan terus, tidak tua-tua, enak kita berkumpul. Nah inilah jemaah sekalian, kita ingin perdagangan, tujuannya itulah saya katakan tadi, orang berdagang orientasinya keuntungan, tujuan. Makanya kita disuruh fikir fil maksad la fil khasarah, berpikir untuk untung bukan untuk rugi. Mudah-mudahan kita semua berrugi. Apa itu perdagangan Allah? Tunjikum min adzabin alim, yang akan nanti membebaskan kamu daripada azab yang pedih. Tidak ada yang suka dapat azab. Benar apa betul? Betul. Tidak ada yang mau azab. Ya. Azab Allah itu sangat pedih. Ya. Kita saja kegerahan, panas, mau ada AC, mau kipas angin. Nah bagaimana panasnya api neraka? Na'udzubillah. Tidak ada yang mampu. Makanya ikuti perdagangan Allah supaya kamu bisa terbebaskan dari azab yang pedih. Apa itu perdagangan Allah? Yang pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Jangan ada terbetik sedikit pun dalam hati kita untuk kita tidak percaya, bahkan mensyarikatkan Allah. Na'udzubillah. Dalam hati kita selalu ketika kita berzikir ingat Allah, ya, ingat Allah walaupun hanya sedetik. Para ulama tasawuf mengatakan tafakkur sa'atan khairun min ibadati alfasana. Berpikir sesaat, mengingat sesaat akan kebesaran Allah itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi kita itu dikala kita zikir itu tanamkan kita ini bersyukur. Habis subuh itu kita diajak untuk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya heran orang pada pulang. Kenapa kita ada di dalam, kita pulang? Nabi menyampaikan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu lewat di taman-taman surga, mampir kamu. Itu kita ada di dalam, mau keluar. Berapa lama kita duduk? Hutang kita, balas budi kita kepada Allah itu tidak akan mampu kita menggunakan kesempatan untuk sekedar sedikit mengingat Allah. Kita kedatahan. Nabi suruh orang lewat mampir, kenapa kita tinggalkan? Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, hanya menggunakan sedikit waktu ingat Allah, dan tujuannya untuk menambah keimanan kita. Nabi suruh mampir, sehingga ditanya oleh para sahabat, apa itu taman surga? Majalis zikir, majalis zikir. Ini kita sekarang ini ada di taman daripada taman surga. Tidak perlu kita jauh-jauh. Kalau di Masjid Nabawi kita pergi ke Raudhah, kita datang di dalam majelis-majelis ilmu itu, kita datang kepada majelis zikir. Ya. Jadi perdagangan kita dengan Allah, ingat Allah, ingat nikmat Allah. Bukankah kita sekian banyak 33 kali diingatkan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu ingkari?
Dan ini iman kepada Allah, percaya benar-benar kita yakin dengan Allah. Insya Allah kalau kita mengamalkan yang seperti ini adalah merupakan sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah. Dan terus terang, kita sebagai manusia biasa itu iman kita itu ada pasang surutnya, sehingga Nabi suruh kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaharui iman kamu. Para sahabat heran, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami? Bi kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah jamaah majelis Nurul Yakin, kalau subuh masih sabar, itu momen yang sangat luar biasa di kala subuh, di kala mulut kita belum berkata-kata yang tidak baik, kita sudah bentengi dengan kalimat la ilaha illallah untuk memperdalam keimanan kita. Dan mudah-mudahan dengannya kita akan masuk, mati dalam membawa iman dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa rasulih, percaya kepada Rasul. Kita punya Rasulullah. Ya. Tadi kami kesini, Habib Salim cerita tentang penulis Maulid Tiba, Syekh Abdul Rahman At-Tibai. Waktu beliau mau pergi haji, mau ke Madinah dulu mengunjungi Rasulullah, ada seorang anak yang tawarkan diri. Tadi kami kesini, Habib Salim cerita. Itu bagaimana dari kecil merindukan Rasulullah. Dia menawarkan diri, tapi Syekh Abdul Rahman ini macam mana ini anak kecil mau pergi begini, dia tidak kasih. Cuman ini anak, dia ini tujuan pergi karena dia rindu kepada Rasulullah. Dia berupaya bagaimana bisa pergi. Ini perjalanan sekitar 2 pekan perjalanan. Dia masuk dalam satu peti yang mau dibawa oleh kafilah ini, sehingga dia terbawa. 2 pekan dalam perjalanan, tidak makan, tidak minum. Dia tidak berasa karena rindu pengen bertemu dengan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Masih anak kecil pengen rindu dengan Rasulullah SAW. Ketika di sana, loh, heran. Syekh Abdul Rahman At-Tibai melihat ini, loh, dia bilang, saya ini cuman rindu, pingin, saking rindu, pingin jumpa Rasulullah walaupun hanya kuburan. Karena kita berziarah Rasulullah, man zarani ba'dal wafati kama zarani fil hayat. Siapa yang menziarahiku ketika setelah aku wafat, sama dengan menziarahiku ketika aku hidup. Ini Haji Diman nanti kita pergi lagi insyaallah Oktober. Kalau saya tidak sempat pergi, saya titip salam lagi buat Rasulullah. Nah, kalau ada yang mau ikut, ayo. 38.912 hari, hotel bintang 4. Dia begitu ditanya, dia cuma ingin ketemu Rasulullah. Ya. Dia lupa lapar, bayangkan lapar 2 pekan, tidak minum. Tapi begitulah Allah menjamin orang yang cinta dengan Rasulullah, Allah akan menjaganya. Begitu tiba di kuburan Rasulullah,
Dia memeluk kuburan Rasulullah. Beberapa saat kemudian meninggal anaknya. Luar biasa. Sebagai umat Islam, mari kita menjaga hubungan kita dengan Rasulullah. Ya. Hubungan kita dengan Rasulullah melalui salawat. Awalan nasi bi yaumil qiyamati man katsara alaihi salam. Orang yang paling utama bersamaku nanti di yaumil akhir, orang yang banyak bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita orang yang walaupun tingkatan ingatan salawat kita itu masih dalam tingkatan anak-anak. Karena yang kalau tingkatan anak-anak dia bersalawat, tapi dia itu yang namanya hudurul qalbi, khusyuannya itu nah, tapi itu pun sudah berpahala, pasti diterima. Nah bagaimana kalau orang yang hudurul qalbi, dia membayangkan Rasulullah, bagaimana Rasulullah, dia pasti akan dekat dengan Rasulullah. Nah itulah, kalau kita sudah percaya kepada Allah, kita yakin kepada baginda Rasulullah dan nabi-nabi sebelumku. Ya. Di dalam zikir itu Nabi mengatakan, itu afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir aku dan nabi-nabi sebelumku yaitu la ilaha illallah. Dan ini akan menjamin kita, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, jadi jamin dakhalal jannah, masuk surga. Insyaallah kita bersedekah, amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua, Rasul. Yang kedua, yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah, di amwalihim wa anfusihim, dia betul-betul berjuang dalam Allah dengan hartanya. Orang yang punya harta, dia berjuang, bantu majelis taklim, keluarkan sedekah, infak, zakat, apalagi hitung perdagangan kita, keluarkan hakullah, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita nanti di akhirat mengeluh, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas salihin. Surat Al-Munafiqun. Nanti sudah di sana baru ingat, ya Allah kembalikan sesaat untuk bersedekah dan berbuat kebaikan. Tapi dikatakan no time for you, tidak ada lagi waktu untukmu. Kalau sudah kembali, ya tidak balik lagi. Jangan sampai menyesal. Ya, begitu kita terima, dikasih kita dari belakang itu, wow, celaka. Tapi kita insya Allah diberi dari arah sebelah kanan, seperti kita akan nanti dihisab dengan mudah. Amin. Jadi kita mari berjuang. Yang punya harta berjuang dengan hartanya, jangan seke, jangan pelit. Tidak pernah ada orang yang bersedekah, berzakat dan berinfak yang jatuh miskin, tidak pernah ada. Bahkan Allah menambahnya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu konglomerat. Dia sudah bagi-bagi hartanya, korma-korma busuk dia beli dengan harga yang baik supaya kasihan para petani korma tidak rugi. Tapi pada akhirnya datang raja dari Yaman, itu beli harga-harga korma itu, korma-korma busuk di gudangnya Abdurrahman bin Auf, itu dibeli oleh raja dari Yaman karena untuk mengobati virus yang ada di daerah Yaman. Dibeli dengan harga mahal. Mau pingin jadi miskin,
tambah kaya. Makanya tidak pernah ada orang yang bersedekah, berzakat dan berinfak jatuh miskin. Kita yakin akan ayat matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un. Itu kita harus yakin perumpamaan yang Allah umpamakan orang yang menanam sebutir benih. Dia akan tumbuh. Di dalam tumbuhnya itu dia tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, dan setiap cabang itu berbuah 100. Satu yang kita tanam dia tumbuh 7 cabang. Makanya gandaan pahala itu bi asri ila sab'ati mi'ah 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali kalau puasa itu Allah tidak berikan, karena puasa itu as-shaumu li wa ana ajzi bih. Khusus untuk puasa itu hak prerogatif Allah. Nanti Allah yang entah berapa ribu kali lipat, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu. Jadi kita punya harta, jiwa kita korbankan. Kita berjihad dengan jiwa kita. Dingin subuh, masih jalan ke masjid, mau memenuhi panggilan Allah SWT. Dulu zamannya tidak berlampu, subuh masjid penuh. Sekarang lampu di mana-mana terang, masjid subuhnya kosong. Di sana, di tempatnya Habib Fitrah di Lapak Lampur ya, apa namanya itu, Lapak Lampur ya. Saya waktu itu pergi maulid diundang ke sana. Saya lihat masjidnya penuh. Saya katakan, Pak Imam, Masya Allah, luar biasa jamaah di sini Pak Imam. Dia bilang, iya Wid, memang jamaah banyak. Saya bilang, kalau subuh berapa orang Pak Imam? Dia bilang, kalau subuh itu lebih banyak 11 sak. Saya bilang, Masya Allah banyaknya. Saya bilang, kalau begitu insya Allah ini pohon-pohon durian di sini berbuah lebat. Subuhnya 11 sak. Dia bilang, jangan salah, di 11 itu satu imam, satu makmum. Pantasan pohon durennya tidak berbuah. Cuman kalau ada acara, ramenya. Kita kalau masjid kita sepi subuh, orang lain tidur nyenyak. Tapi kalau masjid kita subuh sama dengan jamaah Jumat, orang lain tidak bisa tidur. Nah, ini salah siapa? Butuh jihad dari diri kita menjadi orang-orang yang disebutkan Allah, wa ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, yaitu orang yang yakin akan Allah dan hari kemudian. Insya Allah etam semua seberatan. Kalau itu kita berdagang dengan Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu yang terbaik untuk kamu jika kamu mengetahui. Maka insya Allah mari kita berdagang dengan Allah. Insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah. Nanti disambung oleh Habib Salim. Bismillah Habib.